Nabi Adam tidak hanya menjadi manusia pertama, tetapi juga khalifah di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan video kali ini kita akan membahas kisah Nabi Adam alaihissalam, awal penciptaan manusia pertama di bumi. Sebelum masuk ke pembahasan, buat teman-teman jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan tinggalkan komentar. Bismillah, mari kita bahas. Kita ke segmen pertama, yaitu proses penciptaan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Surat Al-Mu'minun ayat 12. Adapun dalam Quran surah Al-Hijr ayat 26. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Para malaikat menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan berbagai jenis tanah dari seluruh penjuru bumi. Dalam hadis disebutkan bahwa tanah itu terdiri dari berbagai warna seperti merah, hitam, putih, dan lain sebagainya. Allah kemudian membentuk tanah itu menjadi rupa manusia, akan tetapi masih belum memiliki ruh. Ketika wujudnya telah sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Proses ini juga menunjukkan bahwa meskipun manusia berasal dari bahan yang sederhana, dengan kehendak Allah, manusia menjadi ciptaan yang paling mulia. Dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di bumi? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu Allah menjawab dengan tegas, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Surat Al-Baqarah ayat 30. Dialog ini menunjukkan bahwa Allah memiliki hikmah yang tidak dapat dijangkau oleh para malaikat. Keputusan untuk menciptakan manusia bukanlah sekedar kehendak, tetapi memiliki tujuan yang mulia. Pengetahuan Nabi Adam alaihissalam. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Adam keistimewaan berupa pengetahuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepada Nabi Adam alaihissalam, sesuatu yang tidak diberikan kepada para malaikat. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Saat Allah meminta para malaikat untuk menyebutkan nama-nama tersebut, mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami." Surat Al-Baqarah ayat 32. Namun, Nabi Adam mampu menyebutkan nama-nama itu. Ini menjadi bukti bahwa manusia memiliki kemampuan intelektual yang sangat luar biasa. Iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Semua malaikat patuh, tetapi iblis menolak dengan sombong. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 12. "Aku lebih baik darinya, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Penolakan iblis adalah bentuk kesombongan dan iri hati, karena ia merasa lebih unggul karena diciptakan dari api yang ia anggap lebih mulia daripada tanah. Karena kesombongannya, iblis dikutuk dan diusir dari surga. Tetapi iblis memohon kepada Allah untuk diberi waktu hingga hari kiamat untuk menggoda manusia. Lalu Allah mengabulkan permintaannya, tetapi memberi peringatan bahwa tipu dayanya tidak akan berhasil pada hamba-hambanya yang taat. Lalu Allah menciptakan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan Hawa sebagai pasangan hidup Nabi Adam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya dia menciptakan pasangannya." Surat Az-Zumar ayat 6. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, sebagai simbol bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Sosok Hawa adalah bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Adam. Ini menunjukkan pentingnya hubungan antara sesama manusia. Larangan untuk Nabi Adam dan Hawa di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Nabi Adam dan Hawa di surga dengan kebebasan untuk menikmati segala sesuatu di surga. Namun ada satu larangan. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim.
Surat Al-Baqarah ayat 35. Lalu iblis yang telah bersumpah untuk menggoda manusia mulai melancarkan tipu dayanya. Ia membisikkan kepada Nabi Adam dan Hawa bahwa memakan buah dari pohon itu akan memberikan kekekalan dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Pelanggaran dan taubat Nabi Adam alaihissalam. Setelah tergoda, Nabi Adam dan Hawa melanggar larangan Allah dan memakan buah kuldi. Sebagai akibatnya, mereka kehilangan kenikmatan surga dan diturunkan ke bumi. Namun Nabi Adam segera menyadari kesalahannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Surat Al-A'raf ayat 23. Lalu Allah menerima taubat mereka. Kita yang ke segmen terakhir, kehidupan di bumi Nabi Adam dan Hawa. Setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam memulai kehidupan sebagai khalifah di bumi. Ia hidup bersama Hawa, membangun keluarga dan mengajarkan anak-anak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam juga diberi wahyu untuk menjadi nabi pertama yang menyampaikan ajaran tauhid kepada manusia. Kehidupan Nabi Adam di bumi penuh dengan pelajaran. Ini menunjukkan bagaimana manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, belajar dari kesalahan dan tetap berpegang pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kisah Nabi Adam awal penciptaan manusia pertama. Buat teman-teman, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.